Selamat malam. Kali ini kita dari kelompok 5 akan membahas tentang pengaruh dari sikap karyawan terhadap penerapan KPI dan OKR terhadap komitmen pencapaian tujuan dan motivasi karyawan di PTT. Nah, kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 orang. Yang pertama adalah Mas Fauzil. Hadir, Pak. Halo, Mas Fauzil. Terus ada Mbak Mustika Haki Arasi, Mbak Kiki. Ya, Oke, siap. Dan Mas Omi. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ada Mbak Dewi juga nih. halo semuanya. Oke, halo Mbak Dewi. Terus saya sendiri, Itkon. Dan ada Mbak Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lala. Terus juga ada Mas Billy. Halo Mas Billy. Halo, selamat malam. Oke, malam Mas Billy. Nah, ini mini tesis kita bahas tentang ini ya, tentang KPI dan OKR. Oke, next slide Mas Billy. Nah, kita terdiri dari latar belakang, terus kita akan bahas tentang kajian literatur. Di kajian literatur ini kita akan review 3 paper ya, tentang KPI dan OKR, terus kita akan jelasin metodologi penelitian kita, terus ada hasil dan analisa penelitian, serta kesimpulan dan saran yang dapat kita masukkan kepada PTT. Oke, lanjut Mas Billy. Nah, kali ini kita bahas tentang latar belakang. Latar belakang ini akan dibagi 2 ya, antara saya dan Mas Omi nanti ya. Oke, latar belakang pertama ini, yang pertama adalah tentang ini, di transformasi digital ya. Transformasi digital kan sangat diperlukan ya. Terlebih dengan pandemi COVID kemarin, ketidakpastian ini kan sangat tinggi. Jadi semua sektor ini perlu bertransformasi dan perlu mengukur bagaimana kinerja itu dapat tercapai. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini. Dan ini juga di enterprise industry. Dari potensi kegagalan transformasi industri itu mencapai 70% dari survei. Kenapa? Karena di banyak perusahaan itu transformasi ini merupakan hal-hal yang fundamental untuk menjalankan bisnis, dan digitalisasi memang faktor-faktor memang sangat diperlukan bagi enterprise industri. Selanjutnya, Mas. Nah, apa yang diperlukan untuk melakukan transformasi? Kalau kita lebih jelaskan biasanya 3 hal ya, PPT nih, presentasi, bukan ya, people, proses, dan teknologi. Dan yang paling penting selanjutnya pasti tentang policy ya. Bagaimana policy ini harus dijalankan juga untuk menambahkan untuk menjalankan transformasi. Nah, faktor people ini faktor yang paling utama. Karena orang semuanya tidak akan bisa dijalankan kalau orang yang menjalankannya tidak komitmen untuk berbagi atau menjalankan proses, polisi, dan teknologi. Oke, next, Mas Billy. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Omi. Lanjut, Mas Omi. Baik, terima kasih Pak Itkon. Nah, terlepas dari itu semua, masih ada terkait proses transformasi digital serta pandemi COVID yang terjadi, itu merubah perilaku organisasi dan karyawan. Khususnya hal ini terkait dengan interaksi dan juga terkait dengan koordinasi dalam aktivitas bekerja. Sehingga organisasi perlu menerapkan metode-metode penyesuaian untuk melakukan proses monitoring performasi bisnis maupun karyawan untuk menghasilkan bisnis yang sustainable dan membentuk lean serta trust-based management. Continuous improvement sendiri merupakan konsep bagaimana mencapai standar kualitas yang optimal melalui beberapa langkah yang sistematis dan berkesinambungan. Penekanannya berada pada tindakan yang simpel namun juga dilakukan secara terus-menerus, sehingga kemudian akan menimbulkan ide atau inovasi serta solusi atas permasalahan yang muncul. Pendidikan ini tidak hanya dilakukan 1-2 tahun, tapi terus secara berkesinambungan dilakukan oleh setiap pribadi dan organisasi mulai dari manajemen tertinggi hingga ke pegawai dasar. Dengan continuous improvement, diharapkan lean management dapat tercipta di sebuah perusahaan.
untuk memonitor continuous improvement tersendiri agar tercipta lean management dalam hal proses, plan, do, check, dan action saat ini memerlukan tools yang tepat untuk memonitornya. Next. Saat ini ada dua tools yang dapat digunakan, yaitu KPI atau Key Performance Indicator yang diukur menggunakan metode Balanced Scorecard, dan juga ada Objective Key Result atau OKR, yang merupakan sebuah framework menetapkan, mengkomunikasikan, mengeksekusi, serta monitor pencapaian target organisasi suatu perusahaan yang efektif dan terukur. Nah, ini catatannya adalah KPI seringkali tidak tercapai secara optimal karena tidak adanya fokus, komitmen bersama, dan tidak adanya keselarasan yang dikerjakan dari level pimpinan unit sampai dengan jajaran staf terbawah. Masing-masing fokus mengerjakan atau mencapai apa yang menjadi tanggung jawab dan KPI-nya masing-masing. Tidak tercapaian ini tentunya akan sangat berbahaya, berpotensi tidak tercapainya KPI direktorat, bahkan KPI corporate. Untuk dapat mengamankan tercapaian KPI, OKR sangat dibutuhkan. Dengan diimplementasikannya OKR yang diturunkan dari KPI, maka pengerjaan KPI tersebut dapat lebih fokus, pencapaiannya dapat ditinjau lebih cepat dan lebih banyak frekuensinya, serta dapat dikawal proses pengerjaannya. Next. Rumusan masalah dalam kali ini adalah bagaimana peran KPI dan OKR dalam memastikan pencapaian kinerja perusahaan pada level organisasi dan individual. Kemudian yang kedua, bagaimana proses adaptasi perusahaan dan karyawan dalam menjalankan konsep KPI dan OKR, serta sifat karyawan terhadap penerapannya. Bagaimana pengaruh penerapan KPI dan OKR terhadap motivasi kerja karyawan, serta komitmen karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Next. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses adaptasi perusahaan dan karyawan dari konsep KPI ke OKR serta sikap karyawan, kemudian mengetahui sikap terhadap penerapan OKR dan pengaruhnya terhadap motivasi kerja karyawan, dan yang terakhir adalah mengetahui sikap terhadap penerapan OKR dan komitmen karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oke, kita beranjak pada bagian berikutnya terkait dengan kajian literatur dan seterusnya. Akan dilanjutkan kali ini oleh Mbak Lala. Silakan Mbak Lala. Baik, terima kasih Pak Omi. Saya akan melanjutkan terkait kajian literatur. Kami menggunakan 3 literatur sebagai pedoman dari penelitian terdahulu. Untuk literatur yang pertama, sebuah jurnal dengan judul Using Objective and Key Result and Slack, a Study of Coordination in Large-Scale Distributed Agile, di mana objek penelitiannya yaitu 2 tim agile pengembang software dengan aspek yang dinilai terkait dengan relational coordination theory, di mana penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus, yaitu kualitatif dengan observasi dan in-depth interview. Dari penelitian tersebut dapat ditemuan yaitu OKR mendukung dalam mengidentifikasi dan menyepakati tujuan. Setiap tujuan telah dikaitkan dengan key result. Key result tersebut senantiasa dibahas dalam rapat tim. Dari praktek di lapangan tersebut, OKR membantu tim untuk fokus pada hasil keseluruhan dan tidak hanya pada tugas khusus. Slack memfasilitasi komunikasi menjadi efektif. Keterkaitan dengan topik mini tesis kami yaitu penggunaan dan penerapan OKR untuk menyelaraskan dan komunikasi seluruh tim untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mengarahkan tim untuk fokus pada hasil keseluruhan dalam mencapai tujuan perusahaan. Model pendekatan case study dapat menjadi referensi pelaksanaan dalam mini tesis kami. Untuk literatur yang kedua yaitu dengan judul Effect of Objectives and Key Result on Organizational Performance in the Hospitality Industry, di mana subjek penelitiannya yaitu studi ini menilai pengaruh Objective Key Result atau OKR terhadap kinerja organisasi di hotel-hotel di Abuja, Nigeria, dengan responden pegawai di hotel-hotel tersebut yang berjumlah 207 responden.
Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik regresi. Dari penelitian tersebut didapati temuan yaitu studi ini menyimpulkan bahwa OKR memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja organisasi. Hotel dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan praktik OKR. Dengan kunci utamanya yaitu kolaborasi dengan bawahannya dalam menentukan dan mengklarifikasi tujuan kinerja dan hasil utama individu yang selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan keterkaitannya dengan topik mini tesis kami yaitu aspek-aspek yang perlu diukur untuk mengetahui efek dari OKR terhadap kinerja organisasi. Untuk literatur yang ketiga yaitu berjudul Application of Key Performance Indicator to Improve the Efficiency of Monitoring of the Organization's Activities Theoretical Approach, di mana objek penelitiannya yaitu sistem penilaian berdasarkan KPI. Kemudian metode yang digunakan yaitu tinjauan analisis dan perbandingan, sintetis literatur akademik, analisis konten, dan pemodelan. Dari penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa dalam kajian literatur ini dibahas terkait definisi 15 karakteristik KPI yang baik serta jumlah KPI yang ideal digunakan dalam proses memonitor perusahaan. Dari beragam kajian tersebut, penulis merekomendasikan model tahapan penyusunan KPI dalam 4 tahap yang meliputi pertama identifikasi tujuan dari KPI, kemudian identifikasi proses pengumpulan data, identifikasi penggunaan data, dan yang keempat pemeriksaan relevansi KPI. Keterkaitannya dengan topik mini tesis kami yaitu penerapan proses KPU untuk meningkatkan efisiensi pemantauan kegiatan organisasi, membantu untuk menganalisa sistem KPI yang ideal. Begitu terkait kajian literatur. Untuk selanjutnya metodologi penelitian dilanjutkan oleh Mas Billy. Baik, terima kasih Mbak Lala. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, kami menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif sendiri dilakukan dengan case study analysis dengan melakukan observasi di unit-unit kerja PTT. Penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai di lingkungan PTT. Analisanya menggunakan multivariate regression analysis dan variabel independennya adalah sikap pegawai terhadap penerapan KPI dan OKR di lingkungan PTT, dan variabel yang diukur dalam sikap pegawai mengacu pada STRAI 2022 mencakup aspek share goals, target job, involving everybody, easy to implement dalam beberapa variabel dari X1 sampai X4. Sedangkan untuk dependent variabelnya sendiri ini di employee commitment to achieve goal company, employee motivation, dan juga employee loyalty. Selanjutnya dari hasil dan analisa penelitian sendiri, untuk kuesioner yang disebar tadi, kami mendapatkan profil responden dari karyawan PTT. Di sini ada 3 kategori: level pekerjaan, usia, dan lama bekerja. Dari level pekerjaan sendiri ini dari band 1 hingga band 6, di mana adalah level atau tingkatan kepegawaian dari PTT itu sendiri, di mana yang paling tinggi di band 1 untuk level kepegawaiannya. Untuk di usia rentang dari umur 22 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Untuk lama bekerjanya 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 15 tahun, dan juga lebih dari 15 tahun. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Silakan. Siap, terima kasih Mas Billy. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dalam kuesioner yang kami sebar dalam PTT. Dalam kuesioner ini yang kami berhasil mengumpulkan sebanyak 40 responden, dan di dalamnya terdapat lebih dari 10 pertanyaan yang menggunakan skala dari angka 1 sampai 5, di mana angka 1 mewakili respon sebagai sangat tidak setuju dan angka 5 mewakili respon sebagai sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan pertama, KPI membantu saya memahami target pekerjaan saya. Di sini yang paling banyak memberikan responden adalah di angka 4, yang dimana di sini lebih condong ke arah setuju. Selanjutnya, Mas.
Lalu pertanyaan kedua yaitu manajemen melibatkan semua lini dalam menyusun KPI. Dalam hal ini skala angka 5 yang berarti sangat setuju bahwa dari 40 responden, 18 responden sangat setuju dengan pertanyaan berikut. Selanjutnya, Mas. Dengan KPI, saya dapat memahami tujuan perusahaan. Ternyata dari 40 responden, 22 responden menyatakan sangat setuju mengenai bahwa KPI itu memahami tujuan perusahaan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, dari 40 responden, 23 responden ini menyatakan bahwa setuju bahwa KPI itu mudah diterapkan di PTT. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu kita mengarah ke OKR. Nah, di OKR ini 21 responden menyatakan bahwa mereka setuju OKR itu membantu memahami target pekerjaan mereka. Selanjutnya, Mas. Nah, 19 responden juga mengatakan sangat setuju bahwa OKR ini itu melibatkan semua lini. Beda dari KP tadi ya, kok KP tadi itu mereka cukup setuju, tapi di OKR ini tuh mereka sangat setuju. Selanjutnya, Mas. Dengan OKR saya dapat memahami tujuan perusahaan. Nah, 21 responden menyatakan bahwa OKR itu dapat membantu mereka untuk memahami tujuan perusahaan. Nah, dibandingkan dengan pertanyaan KPI tadi, mereka sama jawabannya bahwa kedua itu setuju, bisa sama-sama membantu mereka untuk memahami tujuan perusahaan. Penilaian menggunakan OKR mudah dilakukan. Hampir setengah, 50% itu menyatakan bahwa setuju OKR itu mudah dilakukan penilaiannya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dewi. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya coba lanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Kiki. Seperti telah disampaikan sebelumnya, sikap responden terhadap OKR dan KPI ini cukup baik. Hal tersebut terlihat bahwa dari skala 5, untuk seluruh aspek, baik OKR maupun KPI ini nilai rata-ratanya lebih dari 4. Namun jika kita coba amati lebih dalam, pada beberapa aspek ini nilai untuk KPI ini lebih tinggi dibandingkan OKR pada beberapa aspek, yaitu dalam hal membantu responden memahami target pekerjaan, memahami tujuan perusahaan, serta dalam hal kemudahan untuk diimplementasikan. Sementara untuk OKR ini memperoleh nilai yang lebih baik dalam hal melibatkan seluruh lini. Dan saat ditanyakan tools mana yang lebih membantu responden dalam melakukan pekerjaannya saat ini, 55% menyatakan memilih KPI. Namun hal ini bukan berarti kita perlu menyampingkan OKR, namun kesimpulannya justru OKR yang baru diperkenalkan ini masih perlu sosialisasi lebih lanjut sehingga di masa mendatang ini dapat diimplementasikan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya kita mencoba melakukan analisa seberapa jauh sikap terhadap OKR ini berpengaruh terhadap beberapa dependent variabel, yaitu motivasi, komitmen mencapai tujuan perusahaan, serta loyalitas. Jadi keempat independent variabel tadi kita coba analisa menggunakan analisa regresi yang sebelumnya kita coba uji juga sejauh apa model tersebut signifikan dan faktor mana yang berpengaruh terhadap masing-masing dependent variabel. Hal yang sama kami lakukan juga pada KPI. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Jadi berdasarkan analisa kami, ternyata OKR ini hanya berpengaruh terhadap motivasi, sementara 4 sikap yang kita nilai tadi itu tidak berpengaruh terhadap loyalitas dan komitmen. Sementara untuk KPI, ini berpengaruh untuk motivasi, loyalitas, serta komitmen. Kemudian kita coba lihat faktor apa yang mendorong OKR ini dapat berpengaruh terhadap motivasi. Ini ternyata karena OKR dipersepsikan oleh responden mampu membantu mereka memahami tujuan perusahaan. Sementara untuk KPI, ini elemen dari KPI yang dianggap mampu membantu mereka memotivasi, menjadi loyal, serta komit terhadap tujuan perusahaan adalah karena KPI mampu membantu responden memahami target pekerjaannya. Dari sini kita dapat lihat bahwa OKR dan KPI ini dapat digunakan secara berdampingan, di mana OKR akan membantu karyawan untuk memahami tujuan perusahaan, sementara KPI mampu memberikan arahan terkait tugas atau pekerjaan dari responden, sehingga akhirnya dapat meningkatkan motivasi, loyalitas,
serta komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk selanjutnya terkait saran dan kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Ozil. Silakan Mas Ozil. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin izin untuk kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian yang tadi dilakukan dengan melibatkan 40 responden dari beberapa latar belakang berbeda ya di perusahaan T, maka dapat disimpulkan bahwa antara KPI dan juga OKR itu dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah implementasi OKR di perusahaan T. Ini memang karena baru ya, mekanisme yang baru diperkenalkan juga, sehingga untuk penerapan secara keseluruhan ini diperlukan sebuah mekanisme manajemen, di mana dalam penerapan OKR ini masih digunakan bersama-sama dengan KPI, di mana untuk KPI ini digunakan untuk stretch goal di level atas ya, di level corporate objective, sedangkan OKR ini digunakan sebagai turunannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk penerapan OKR sendiri ini harus sejalan dengan KPI karena memang keduanya ini ada dua aspek, yaitu aspek goal dari perusahaan dan juga aspek penilaian di sisi individu, sehingga nanti ini bisa diimplementasikan di tingkat perusahaan yang mengandung visi misi perusahaan, tim atau unit kerja hingga nanti di level individu. Kemudian dalam implementasi OKR di perusahaan T, ini masing-masing unit agar membuat dan juga mengimplementasikan OKR di unitnya masing-masing untuk mendukung ketercapaian KPI spesifik di unit tersebut. Jadi ini masih tetap berlaku ya, bahwa di setiap unit itu nanti akan di stretch satu goal yang nanti align dengan KPI di satu unit itu, atau yang cascading dengan KPI di atasnya seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk optimalisasi implementasi OKR, diperlukan suatu sistem yang dapat mengakomodir OKR yang bersifat aspirasional, di mana OKR yang bersifat aspirasional dapat lebih meningkatkan inovasi dan juga continuous improvement. Mungkin ini kita bisa kaitkan juga dengan teori, di mana kalau OKR itu mungkin level 80% itu merupakan yang sudah bagus, dengan mungkin kalau KPI itu kita dituntut untuk sampai ke 100% untuk mencapai suatu target. Kemudian untuk melakukan implementasi OKR nanti secara baik di PTT ini diperlukan pembentukan OKR champion ya, atau sebutannya adalah orang-orang yang nanti bisa menggerakkan karyawan-karyawan lain untuk memahami lebih lanjut terkait dengan OKR, karena di hasil penelitian tadi terkait dengan OKR ini karena masih baru juga belum seluruhnya ya, belum tersosialisasi secara masif di seluruh unit. Oleh karena itu pembuatan OKR Champion ini sangat membantu dalam menyusun OKR, mengolah OKR, dan juga nanti menjamin dilaksanakannya OKR dengan baik, benar, dan juga transparan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.